Hukum Bernoulli. Seperti yang kita tahu, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli pertama kali dicetuskan berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738 oleh Daniel Bernoulli. Maka dari itu, hukum ini dinamakan dengan hukum Bernoulli. Cara pengerjaan hukum ini pada kapal layar adalah ketika angin mengalir, di sisi lain kapal layar bergerak dengan cepat dan mendorong dengan keras. Dengan demikian, layar menerima kekuatan yang tegak lurus terhadap arah angin. Dengan memanfaatkan hukum Bernoulli, kapal layar dapat bergerak berlawanan dengan arah angin. Untuk dapat bergerak ke arah yang diinginkan, maka kapal layar harus memiliki dua buah layar yang dapat diatur. Hukum ini ternyata bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida asalkan memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Fluidanya tidak dapat dimanfaatkan. 2. Fluidanya tidak memiliki viskositas. 3. Aliran fluidanya tetap. 4. Aliran fluidanya berjenis laminar. 5. Tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. 6. Tidak ada transfer energi kalor. Secara matematis, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut. Kapal layar dapat bergerak berlawanan dengan memanfaatkan hukum Bernoulli. Ketika angin mengalir dan berhembus di sisi lain kapal layar, maka kapal layar akan bergerak dengan cepat dan mendorong dengan keras, sehingga kapal layar hanya bisa bergerak maju dan adanya gerakan lateral dari kel yang membuat kekuatan kapal layar lebih besar daripada kekuatan angin. Untuk bergerak dan bermanuver ke arah yang diinginkan oleh nahkoda kapal, maka kapal layar harus memiliki dua buah layar yang dapat diatur-atur. Fungsi dua layar tersebut untuk bisa mengatur manuver haluan kanan dan haluan kiri. Dua buah layar yang terpasang tersebut diatur sedemikian rupa sehingga angin yang masuk ke ruang antara dua layar memiliki kecepatan yang lebih besar. Lengkungan kedua layar tersebut dibuat mirip dengan lengkungan yang ada pada sisi pesawat terbang. Tujuannya, dengan pembuatan lengkungan tersebut, sehingga kecepatan angin yang diterima pada sisi lengkung lebih besar dari kecepatan angin yang di belakang layar. Namun, selain dari perbedaan tekanan pada angin untuk mendapatkan kecepatan pada kapal layar, pada saat bersamaan, di mana terjadinya air laut menarik sirip kapal dalam arah yang hampir tegak lurus dengan sumbu kapal. Jadi, ada dua gaya sekaligus yang bekerja pada kapal layar, yaitu gaya Bernoulli yang bekerja pada layar dan gaya air pada sirip kapal. Dan kedua gaya tersebut menjadikan kecepatan pada kapal layar sedikit karena komponen ada bagian dari tekanan energi yang tegak lurus kepada arah kapal ini diterima oleh kel kapal, dan kel akan mendapatkan hasil akselerasinya pun lebih tinggi, yang mana sebuah kapal dapat melaju dalam sebuah rute namun belum dengan arah yang tepat, biasanya berada sedekat 30 derajat dari arah angin. Kapal layar ini sangat bergantung pada hembusan angin sebagai tenaga penggeraknya. Pada jurumudi tidak dapat mengubah arah mata angin, tetapi mereka dapat mengubah arah kapal layar mereka dengan menyetirnya seperti bentuk zigzag. Saat menjalankan melawan arah angin, perahu layar bergerak dalam arah yang sama dengan angin bertiup. Yang berlayar di atas perahu ditetapkan pada perkiraan sudut 90 derajat terhadap sumbu memanjang dari perahu. Layar memungkinkan untuk melakukan, tetapi berlayar disetel pada suatu sudut, menyebabkan angin mengalir pada kecepatan tinggi sepanjang permukaan depan dari layar. Jadi, kekuatan yang sebenarnya diberikan oleh angin di atas perahu adalah pada sudut sekitar kanan ke layar. Jika lambung perahu layar telah sempurna datar, kekuatan menarik akan cenderung untuk menggerakkan perahu pada sudut miring. Tetapi, setiap kapal dilengkapi dengan setidaknya satu kel tetap atau centerboard ditarik yang bertindak sebagai pesawat longitudinal untuk mencegah perahu dari hanyut samping melalui air. Perahu busur diberikan sebuah kekuatan titik efektif di sudut ke sisi berlawanan dari sumbu pusat perahu. Ilustrasi kekuatan dan gerak ketika berlayar dekat handling ketika melawan angin.
Resultan dari perahu jauh lebih kecil daripada ketika perahu sedang berlayar. Selama perahu tidak berlayar di dalam zona tidak berlayar, maka perahu tersebut masih akan tetap maju. Situasi ini dapat dirumuskan menjadi F Bernoulli sama dengan K Bernoulli dikali S dikali W dikali F dikali cos theta. Kesimpulan, kami mengambil tema hukum Bernoulli terhadap kapal layar. Singkatnya, angin mengalir dan berhembus di kedua sisi kapal, maka layar kapal akan menerima gaya tegak lurus terhadap arah angin, sehingga kapal dapat berlayar maju. Sekian dan terima kasih.